Oke, kita start aja. Sebelumnya teman-teman perkenalkan nama saya Noval. Di bulan puasa ini masih ini ya, masih fixnya teman-teman jam 7. Nanti bakal dipertimbangin lagi jam berapanya. Uh, Habis Zoom ini gitu ya. Nah, saya start dulu. Oke, kenalin dulu nama saya Noval. Saya buat digital marketing teman-teman. Kalau buat sertifikat sudah BNSP. Nah, kalau misalkan pengalaman itu, tapi pengalaman saya bukan profesional gitu ya. Pengalaman saya kalau profesional itu di agensi. Itu agensi kami sendiri, tapi kalau misalkan buat pengalaman yang dapat jadi perusahaan digital marketing di perusahaan itu enggak, tapi digital marketing di bisnis sendiri gitu ya. Jadi pengalamannya lebih ke jualan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman Kak cara portofolionya biar ke profesional itu agak kurang relate, tapi tetap ada panduannya nantinya gitu ya. Oke, saya mau terangin dulu dari kenapa sih kita harus belajar iklan gitu ya. Iklan di sosial media gitu. Nah, oke. Nih. Nah, jadi total pengguna Instagram sosial media di Indonesia itu 170 juta, teman-teman. Laporan dari Index Intelligence Digital tuh ada Instagram dan Facebook tuh 85 juta. Gitu ya. Nah, kita lanjut, teman-teman. Oke. Nah, itu jadi dari sisi demand-nya tuh segini banyak, teman-teman. Dan Instagram dan Facebook sendiri itu ada 85 juta. Nah, ini yang paling sering kita gunain nantinya. Oke, saya mau tanya deh, di sini teman-teman ada nggak yang pernah setting iklan? Kira setting iklan apa? Oke, ada nggak? Oke, ada dua ya. Oke, klinik travel agency. Oke, travel agency klinik. Nah, ini skill yang penting. Jadi skill yang penting ini teman-teman, pertama, skill ada skill web development. Yang kedua skill teknis FBA. Jadi skill web development sebenarnya nggak perlu bisa kayak WordPress itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ini sebenarnya opsional aja. Tapi kalau teman-teman bisa skill web development itu bakal bagus. Yang ketiga skill product management. Yang keempat adalah skill copywriting. Ada yang tahu nggak copywriting itu kayak gimana? Oke, ada yang tahu nggak skill copywriting itu kayak gimana? Oke, skill copywriting itu skill, oke, membuat tulisan, betul. Tulisan atau script konten ya, itu skill copywriting. Nah, skill ini cocok buat siapa aja sih? Skill iklan, oke, skillnya buat dropshipper, produk sendiri, reseller, affiliate. Nah, buat profesional pun digital marketing dan sales. Oke, nah kalau buat pelajar tuh buat persiapan pasca kampus. Oke, next. Nah, selanjutnya nih, iklan sosial media, baik berbayar maupun yang tidak berbayar atau gratis entarnya gitu ya. Nah, tapi yang gratis itu biasanya kayak di Blogspot gitu ya. Tapi kita bahas ya berbayar dulu gitu ya. Kita bahas yang berbayar dulu gitu ya. Yang gratis biasanya di Blogspot atau teman tulis sendiri gitu ya. Atau pakai SEO gitu.
Nah, di sini teman-teman, iklan sosial media atau iklan biasa itu adalah kalau misalkan teman-teman bicara iklan sosial media itu ada Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Google Ads, dan sebagainya. Iklan biasa itu ada di TV, radio, koran, dan brosur, teman-teman. Nah, oke, next. Nah, ini iklan sosial media versus iklan biasa. Oke, kalau misalkan iklan yang konvensional, pengalaman saya pakai brosur gitu ya. Brosur itu pertama, itu nggak ada data pasti hasil iklan. Oke, yang kedua tidak fleksibel. Yang ke yang ketiga biayanya mahal. Terus yang keempat saya tambahin ya, biasanya jauh lebih capek bagiinnya gitu ya. Nggak fleksibel tuh kita harus bagiin di misalkan kalau misalkan barbershop aja. Contoh aja ya, misalkan barbershop. Kalau barbershop aja kita kita misalkan kita iklanin pomade, berarti kita harus ke barbershop doang, nggak fleksibel. Terus kalau penggunaan iklan sosial media itu ada data real time-nya, budgetnya bisa disesuaikan, cakupan pasarnya luas, gitu ya. Nah, cakupan pasarnya luas, teman-teman. Jadi kalau ada data real time-nya, terus teman-teman bisa setting nih seluruh Jakarta doang. Jadi enak di sosial media gitu dibandingkan iklan konvensional. Gitu, misalkan Kak, ikannya misalkan 40 kilometer terdekat aja, itu bisa. Kalau di sosial media. Oke, next-nya lagi. Oke, nah lanjutnya ini ya. Ini kalau misalkan kok nggak keganti tuh ya. Nah ini contoh iklan sosial media. Ada yang tahu nggak ini iklan apa? Ada yang tahu? Instagram Ads. Instagram Ads. Betul, Instagram Ads. Tapi ini Instagram Ads-nya bentukannya 2023 ya, 2023 teman-teman. Ya, Instagram Ads-nya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau Instagram Ads yang terbaru tuh nanti kita bakal belajar di pertemuan 4 itu agak lebih kompleks sekarang. Oke, saya end skip dulu. Nah, ini buat mindset marketing, teman-teman. Oke, kita ya. Nah, pertama, kalau misalkan data itu harus data driven, teman-teman, gitu ya. Gini, mindset marketing pertama harus data driven, gitu. Nah, data driven itu maksudnya gini, teman-teman. Data driven itu pertama kali iklan itu biasanya nggak langsung profit. Faktornya banyak. Ada landing page, ada produknya, ada strategi iklan. Nah, penting buat kita baca data, cari kekurangan, perbaiki, dan testing. Gitu ya. Contoh misalkan, Kak, saya punya iklan, tapi jumlah kliknya tinggi nih, tapi checkout rendah. Itu kenapa ya? Nah, itu bisa jadi kayak gitu, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi kita bisa bisa
bisa kita buat buat ngecari kesalahan di dalam kita beriklan itu kita nggak melulu tentang settingannya jelek atau kontennya jelek, tapi bisa aja berbagai macam. Contoh misalkan daya beli gitu, daya belinya lagi jelek, nah kita bisa aja tuh kayak, "Kok menurun ya?" Bisa aja karena daya belinya jelek gitu. Nah kita udah iklan terus-terusan tapi nggak jebol-jebol juga akhirnya, gitu. Nah, contohnya gitu misalkan kita tetap punya target 100 nih, tapi target 100 sekarang, bukan atau sekarang turun, ternyata gara-gara perilaku konsumennya udah mulai offline. Nah, jadi banyak banget yang bisa kita telaah ketika kita jualan atau berbisnis atau mengiklankan suatu produk, gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kita lanjut lagi ya? Aman sampai sini? Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Lanjut dulu Kak, Google Ads ada yang gratis? Ada, tapi, ya gitu ya, kalau misalkan yang gratis teman-teman jangan harap maksimal gitu ya. Nah, takutnya banyak pebisnis atau banyak pelaku usaha gitu ya, ini pengalaman saya gitu ya, di megang klien banyak yang pengen gratis, murah, tapi 10 kali gitu hasil penjualannya. Ya jelas nggak bakal gitu ya, susah gitu buat kayak gitu ya. Jadi gratis pun tetap ada batasan targetnya. Jadi teman-teman, output atau harapannya nggak usah yang terlalu tinggi kalau gratisan gitu ya. Nah, oke. Yang terakhir ini jangan panik. Jadi gini, pengalaman saya beriklan, ketika saya ngiklan baru 1 hari atau 1 jam itu udah panik. Paniknya tuh kita nggak ada apa ya, nggak ada panduan atau nggak ada, eee, atau nggak ada apa ya, SOP-nya. Contoh gini, saya baru iklan di jam 7 malam hari ini, tapi di jam 12 malam udah kan iklan udah tayang jam 8 misalkan. Baru 4 jam tayang, ternyata belum ada yang beli, kliknya banyak. Nah, saya langsung intervensi iklan, saya langsung stop iklannya, saya ubah lagi. Saya ubah copywriting-nya, saya ubah settingan-nya. Nah, itu jangan. Biasanya yang panik itu biasanya gini, biasanya jual di e-commerce. E-commerce tuh kayak Shopee, Tokopedia. Tapi ketika dia jual di sosial media, iklannya di sosial media, dia panik. Dia nggak terbiasa dengan hal itu. Gitu ya. Kalau di e-commerce mungkin klik bisa langsung dapat gitu ya. Ya, dia kan pakainya bid. Kalau di e-commerce gitu ya. Pakai Shopee Ads itu kan bid. Nah, kalau misalkan bukan e-commerce, dia bukan bid, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Next kita ke sini. Oke, sampai sini saya lanjut dulu ya. Ini cepet banget karena kita cuma 6 ya. Oke, nah ini produk dan audience. Oke, tunggu sebentar saya dengerin azan dulu ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Ini masih pengenalan banget kok. Ini hari pertama masih kenalan banget. Boleh kalau misalkan mau sambil kenal kenalan dulu juga boleh.
Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Halo, halo. Izin bertanya, Kak. Boleh, boleh. Oh ya, sebelumnya saya dari Jogja. Mungkin itu tadi pertanyaannya terkait data driven itu. Kalau dari Kakak sendiri biasanya untuk riset datanya itu dari mana ya? Terutama kalau misalnya kita baru mau iklan pertama kali. Oke, Itu sih. begini, Terima Mas. kasih. Sama-sama, Mas. Jadi, Mas Dery, ini pertanyaan yang bagus gitu. Em, saya coba bukain dulu ya. Teman-teman atau Mas Giri, coba deh cari namanya galeri iklan FB Ads. Ya, galeri iklan ini saya kalau buat nyontek audiens nanti gini. Kalau buat nyontek audiens nanti saya kasih tutorialnya. Cuman mungkin kalau saya ketemu iklan gitu ya, ketemu iklan di HP saya coba screenshot dulu. Nah, tapi kalau buat nyontek bahannya atau cara ngiklaninnya ya, bukan settingannya, itu coba cek di galeri iklan FB Ads, dicari Mas Dery. Kalau konteksnya mau FB ya, TikTok beda lagi. Nanti TikTok saya kasih tahu gimana caranya. Ini galeri iklan. Nah, oke nih, oke baru kebuka. Nah, kurang lebih gini nih. Udah pada kebuka belum? Jadi Mas Dery buka ini. Misalkan Mas Dery mau cari apa iklan di Facebooknya, contohnya. Mungkin kayak brand kaos gitu. Oke, kaos gini. eh Kalau boleh ada rinciannya nggak? Maksudnya kaosnya apa gitu? Mungkin mungkin kayak kaos lokal brand kayak Erigo mungkin atau apa gitu. Kayak mirip-mirip seperti itu Hmm, aja buat contoh. Ah, ya kaos lokal brand. Nggak maksudnya lebih detailnya maksudnya kayak t-shirt kah? Apakah iya, kaosnya kaos polo ataukah t-shirt boleh. oke t-shirt gitu ya? Nah maksudnya nanti pun juga gitu. Misalkan tas nih. Tas itu ada tas sekolah, ada tas wanita gitu ya. Ada juga dia tunggu ya. Saya mau lihat tas. Nah, ada juga yang tas bahu, tas wanita yang bahu, ada juga yang selempang kulit, yang mini sling juga ada, nah sebagainya. Nah, ada juga yang oke, selempang. Oke. Nah, kalau misalkan skincare, contoh ya, saya ngikanin skincare. Skincare itu ada moisturizer, ada lip balm dan sebagainya gitu. Ada face wash, ya, ada cleaner gitu ya. Cleanser, sorry. Nah, itu harus detail gitu ya. Itu harus detail dan terperinci ketika kayaknya di FBS. Ya, sama juga dengan kursus bahasa gitu. Kursus bahasa itu ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa Prancis yang bisa dikhususin sama Spanyol. Spanyol sih jarang, tapi Prancis, Inggris, dan Arab biasanya yang dikhususin. Nah, sama nih, ketika kita nyari baju, jangan baju aja, tapi misalkan t-shirt. Contoh ini ada beberapa yang saya pakai punya klien, aduh teman-teman bisa lihat ininya, t-shirt. Nah, kita cari t-shirt, nanti bakal kayak gini mas dari keluarnya. Jadi diatur Indonesia dan all ads ya. Nah ini ya, oke. Kita bisa nyontek, biasanya saya nyari nyontek tuh
Kalau misalkan bukan yang di baru-baru di up, tapi yang lama justru gini. Oke, coba deh t-shirtnya apa ya? T-shirt. Oke deh. Kok platformnya malah UE ya? Oke, coba ya. Kaos. Tadi saya udah atur settingnya jadi Indonesia. Kenapa iklan UK masuk ya? Nah, oke. Tunggu sebentar. Sorry ya, agak lama loading. Oke, nah ini nih, baru ketemu nih. Nah, contoh misalkan dia udah 3 hari running, at least masih oke lah. Nah, teman-teman bisa lihat deh, cara ngiklanin teaser itu dari mana ya? Dari sini. Tuh, teman-teman klik aja, atau teman-teman baca captionnya gitu. Captionnya dicontek juga nggak apa-apa gitu. Saya biasa kok, buat kalian biasanya saya contek, saya nantinya saya bantu untuk, nah kayak gini ya. Semakin iklan itu lama berjalannya, itu semakin bagus kita contek. Tapi contek nggak copy paste ya. Kita harus kita parafrase gampangnya. Kita ganti kata-katanya, kita 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 ganti juga bahan iklannya gitu ya. Bahan iklan udah jelas pakai punya kita gitu ya. Nah, itu teman-teman ya ini cuma sebagai referensi. Semakin bagus, semakin 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 lama semakin bagus. Gampang gini. Kalau orang itu beriklan dan iklan itu lama berjalan, pasti itu untung iklannya. Ya, teman-teman gini deh, logikanya kalau dia 3 hari atau 7 hari iklan tapi boncos, mau nggak iklan lagi? Jarang kan? Biasanya kapok gitu. Apalagi kalau duitnya udah habis banyak. Tapi kalau misalkan dari teman-teman itu apa ya, runningnya itu lama banget, ya biasanya teman-teman gimana? Teman-teman untung. Nah, dari situ teman-teman. Oke, sampai sini paham? Mas, kira-kira Mas Dery aman nggak? Jadi kalau cari idenya tuh kayak gini, tapi kalau cari settingannya, itu nanti ketika udah ada ketemu iklan, klik titik tiga, ya klik titik tiga. Jadi klik titik tiga di sini, nanti di kliknya ini, mengapa saya melihat iklan ini? Itu cara buat nyontek targetingnya, gitu ya. Kalau dari Mas Dery, nanti atau teman-teman ketemu iklan, diklik aja titik tiga di Instagram atau di Facebook, nanti klik titik tiga, terus tulisannya mengapa saya melihat iklan ini. Diklik nanti ada settingan dari dia. Dia targetin minatnya apa aja nanti ketahuan di situ. Oke, sampai sini aman dari teman-teman yang lain? Aman-aman. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Sudah sih Kak, itu. Oke, pas ya. Oke, kita lanjut ke produk dan audiens. Nah, produk dan audiens. Kita kenal dulu dengan produk market fit. Oke, tunggu ya. Masih ada suara ini. Produk market fit itu adalah kebahasaan dari suatu marketing itu ditentukan dengan produk market fit. Kalau teman-teman bingung produk market fit, oke, suara ininya kedengeran nggak? Suara musola atau surau? Aman nggak kira-kira suara saya? Di saya agak gede soalnya suaranya.
Oke, suara saya aman? Sebelumnya ketutupan ini nggak? Di saya soalnya saya agak 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 keganggu dikit suaranya soal pakai mic kayaknya pakai mic luar deh musolanya. Nggak apa-apa ya? Aman Kak? Oke. Oke, thank you ya. Sorry di saya mau ngomong tapi suaranya gede banget. Jadi takutnya di teman-teman kayak gitu. Oke. Alhamdulillah berarti. Oke, saya lanjut ya. Jadi produk market fit itu adalah cocok atau tidaknya produk kita dengan pasar. Kalau produk kita udah cocok dengan pasar, itu berarti artinya produk kita udah fit dengan pasar. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, keberhasilan dari suatu marketing itu ditentukan oleh produknya, teman-teman. Nah, produk ini sebisa mungkin punya keunikan. Nah, produk marketing ini seberapa cocok produk kita dengan pasar. Contoh gini, kalau produk itu nggak cocok dengan pasar, berarti produknya nggak fit, teman-teman. Gitu ya. Produknya nggak fit sebelumnya. Oke. Jadi produknya sebisa mungkin unik atau cocok dengan pasar. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Aku masih kanva yang sama ya. Oke, nah ini. Biasanya gini, Mas, keunikan produk itu keunikan di mana aja sih, Mas? Gitu. Keunikan itu bisa di harga, bisa di fitur, sama di segmentasi pasar. Oke, bisa di harga, bisa di fitur, sama di segmentasi pasar. Gitu ya. Nah, oke, jadi harganya unik, fiturnya unik, segmentasinya pasarnya unik, teman-teman. Em, saya tunggu ya, saya masih nyari untuk ini buat pen tab-nya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman, Kak, saya bingung keunikan di mana. Saya kan reseller. Nah, kalau saya bikin keunikan produk, kan saya nggak bisa nih, Kak. Ya, saya ini nggak bisa kalau bikin keunikan produk, gitu. Nah, di fitur produknya, gitu. Nah, kira-kira gimana tuh, Kak? Caranya, gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, em, kalau misalkan kayak gitu, teman-teman bisa bikin keunikannya itu di bagian harga. Oke, ini saya nggak ketemu pennya, sorry ya. Saya nggak ketemu pennya gitu. Cuma ada tabnya doang. Nah, jadi keunikan di harga, contoh teman-teman ya. Di harga, fitur, dan segmentasi pasar. Saya ketik aja ya. Jadi teman-teman kalau misalkan keunikan di harga itu kayak gimana? Ada contoh nggak kira-kira teman-teman? Sebelum saya kasih contoh. Harga, harga, fitur, dan segmentasi. Oke, saya mau di harga dulu. Contoh, di harga ya. Beli dua, gratis satu. Beli, oke. Ada yang mau contohin lagi? Keunikan di harga, contoh lagi. Oke, ada yang mau kasih contoh lagi? Contoh keunikan di bagian harga, gratis ongkir bisa. Tapi gratis ongkir sebenarnya bukan bukan keunikan ya. Dia bukan keunikan tapi lebih ke bagian eh,
penawaran. Ya, dia lebih ke bagian penawaran. Oke, kira-kira ada lagi teman-teman yang lain? Pernah ini nggak? Tuh, oke. Saya kasih contoh lagi, beli 10 kali gratis sekali. Misalkan dikumpulin kuponnya. Oke. Ada ada lagi nggak kira-kira yang mau dicontohin? Kalau keunikan di harga. Kalau harga coret lebih ke penawaran sih. Oke, ada lagi yang mau kasih contoh dari Mas Dery atau Mbak ini? Kira-kira ada yang mau kasih contoh lagi? Atau dari Kak Husada kira-kira? Ini Prisai Husada nama nama kantor atau nama ini? Ada yang mau tanyain dulu? Atau ditambahin lagi? Oke, fitur deh. Langsung aja ke fitur. Contoh, bikin batik motif klub sepak bola. Habis itu bimbingan online, tapi bisa chat WhatsApp dengan tutor atau konsultasi gratis. Terus apa lagi kira-kira? Kak, berarti kalau untuk misalnya kita produksi jersey gitu, terus kita mainin di desain itu masuk ke fitur ya? Gimana bikin bikin desain apa? Gimana? Sorry, suaranya. Jadi kita, oh sorry kecilin maaf. Oke ya. Jadi misalnya Gimana? produksi, kita misalnya produksi baju atau kayak jersey gitu. Nah, terus Mm-mm. di sini kita mainin desainnya. Itu masuk ke fitur Betul, itu fitur. Jadi gini, Mbak, desain atau logo. fitur itu yang melekat pada produk. Oke. Fitur itu yang melekat pada produk. Oke nggak kira-kira? Ada produk. Jadi yang semua yang melekat pada produk, entah itu warnanya, entah itu desainnya, gitu. Nah, itu adalah itu adalah fitur, gitu ya. Termasuk di contoh misalkan daster, daster kantong banyak. Itu fitur. Terus apa lagi? Daster motifnya unik. Itu fitur. Oke, aman sampai sini. Kira-kira bisa dipahamin? Apa lagi fitur yang unik? Teman-teman pernah ketemu nggak barang yang fiturnya dia itu unik?
Oke, kalau jasa seperti klinik misalkan dengan jasa nyaman. Boleh. Atau ini jual kafe, tapi kafenya home decor cafe. Pernah dengar nggak? Ini kan unik ya. Atau kafe, tapi kafenya nuansa alam banget. Ya nuansa alam sekarang udah banyak sih, cuman maksudnya nuansa alam plus prasmanan. Kita tuh jual bakso, tapi prasmanan. Nah, contohnya gitu. Oke, ada lagi kira-kira justru ini teman-teman yang bakal jadi nilai jual banget. Kalau teman-teman kalau teman-teman nggak punya keunikan di produk ya, teman-teman agak sulit buat teman-teman untuk apa ya ngejual atau nge-copywritingnya sebenarnya. Oke, kira-kira aman? Contohnya kesehatan Kak, misal klinik. Klinik sebenarnya saya nggak karena saya nggak pernah ini klinik, saya nggak tahu uniknya tuh bukan nggak tahu, belum tahu uniknya tuh di mana teman-teman. Oke, ada yang bisa bantu klinik? Mungkin klinik kayak bisa mendaftar atau secara online gitu atau konsultasi online. Nah, itu bisa kayak ada lagi. Oke, pas ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin misalkan pernah nggak ketemu barang yang dia tuh unik?
Ada lagi yang mau tambahin? Oke. Sepatu, nah betul, sepatu yang bisa berubah warna bisa. Nah ini segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar gini teman-teman. Contoh, contoh jualan batik buat pecinta bola. Jualan daster, tapi buat anak muda. Oke, ada lagi. Segmentasi itu lebih fokus ke bagian em, ke bagian ini. Segmentasi itu lebih fokus ke bagian ke bagian segmentasi itu lebih fokus ke bagian audiensnya yang jadi targetingnya. Oke, sampai sini nggak maksudnya? Jadi kita fokusnya ke audiensnya, segmentasinya. Misalkan kita jualan rumah, tapi perumahan itu buat apa? Gitu. Atau kita jualan jualan ruko, tapi ruko itu ditujukan untuk orang yang kayak gini. Nah, orang kayak gini tuh segmennya, teman-teman. Klinik ramah lansia, betul. Bisa, misalkan klinik ramah lansia. Terus apa lagi? Oke, aman? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Calon khusus cari hire. Oke, bisa sih. Terus apa lagi? Oke, bimbel coding. Terus anak gitu ya. Contohnya, itu segmentasi pasar. Setidaknya produk kita harus punya keunikan. Keunikannya boleh di harga, boleh di fitur, boleh di segmentasi pasar. Ya, syukur-syukur bisa di ketiganya, tapi bisa susah. Contoh gini, teman-teman. Contoh ya, saya bikin keunikan di bagian harga. Harganya itu saya bikin murah dengan bundling dan sebagainya. Segmentasi pasar saya, contoh gini, gimana ya? Misalkan agak susah sih, nggak bisa coret ya, pakai ini ya. Oke, ini kayaknya udah bisa. Ini deh, coba ya. Jadi susahnya itu kita nggak bisa ketiganya gitu. Kita nggak bisa ketiganya. Saya buat whiteboardnya dulu. Jadi gini ya. Contoh teman-teman suka daster. Contoh ya. Contoh aja contoh. Gimana cara bikin barang ya? Nah, dia suka daster tapi mana pennya? Sorry sorry mana pennya? Mana pennya? Nah, oke ini orang yang suka daster tuh ada 1 juta orang. Contoh aja ya. 75%, 75% dia usianya 35 ke atas. Contoh. Nah, 25%-nya itu baru tuh usia 18 sampai 34. Contoh aja ya, contohnya. Nah, ini demand yang ada.
Ya, lihat deh teman, ini 1 juta sebenarnya kebanyakan ya. Ya, tapi kita taruh 1 juta ya, biar enak gitu ya. Nah, 18 sampai 34. Nah, teman-teman jual daster untuk anak muda atau daster yang trendy gitu ya. Daster yang trendy yang motifnya nggak gitu-gitu aja gitu ya. Nah, di sini teman-teman, di sini teman-teman 18 sampai 34. Oke, 18 sampai 34. Kalau teman-teman targetnya ini segmentasinya, ya kan? Tapi teman-teman bikin fitur harganya bundling 2 gratis 1. Gampang ini margin tipis. Apalagi daster bukan barang kebutuhan pokok gitu ya. Nah, kan nggak mesti pakai daster ya, bisa pakai celana atau pakai celana pendek gitu ya, celana pendek atau pakai baju kaos gitu ya. Kan banyak yang kayak gitu juga gitu ya, kalau misalkan di rumah gitu. Yang pakai daster ada tapi mungkin jarang gitu. Tapi misalkan taruhlah dia yang pengen tuh dikit, yang pengen. Nah, ketika teman-teman lakuin segmentasi ini udah pakai fitur uniknya, nah uniknya dari fiturnya, uniknya dari segmentasi pasarnya, nah teman-teman harus pertimbangkan di unik bagian harganya. Kalau unik dia bagian harganya itu bikin teman-teman marginnya tipis gitu ya. Nah, teman-teman kan ngejar quantity. Ketika teman-teman ngejar quantity ya, tapi demand-nya sedikit, menurut saya sedikit, ratusan ribu orang yang suka ini doang gitu ya. Ya, kalau jutaan tuh banyak. Nah, karena demand-nya sedikit, teman-teman ya. Kalau demand-nya sedikit gitu ya. Nah, teman-teman harus pertimbangkan keunikan di fitur di bagian harga, sorry. Karena takutnya nanti nggak nutup cost-nya. Oke, sampai sini aman? Bisa dipahamin maksudnya? Jadi ketika kita bikin keunikan, kita harus pertimbangkan juga keuntungannya gitu. Oke, sampai sini aman buat teman-teman yang lain? Ini buat contoh keunikannya. Oke, saya coba stop share dulu. Saya lanjut buat materinya dulu. Share screen. Nah, ini ini ya, baiknya produk kita punya 3 hal ini, teman-teman. Oke. Nah, lanjutnya lagi, di sini siapa target pasar kita? Saya biasanya ngelis teman-teman ya, usia pekerjaannya apa, kebutuhannya apa, terus produknya menyelesaikan masalah atau enggak, terus juga yang paling penting itu adalah kebutuhan dan produk itu menyelesaikan masalah konsumen itu harus match gitu ya, harus sama. Karena kalau tidak, teman-teman ya, karena kalau tidak teman-teman ya, dia nanti bakalan apa ya, bakalan susah teman-teman kalau dia tidak match teman-teman gitu ya. Kalau misalkan gini, misalkan kebutuhannya A tapi produk menyelesaikan masalah konsumennya nggak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu bakalan sulit teman-teman gitu ya. Oke, nah saya lanjut dulu. Ini cara segmentasi pasar dan agar produk kelihatan berbeda. Oke, biasanya kalau buat segmentasi pasar atau buat keunikan produk, saya biasanya atau buat copywriting gitu ya, saya biasanya posisikan diri saya sebagai konsumen. Ya, saya pikirkan diri saya posisikan sebagai konsumen. Yang kedua, pikirin produk yang pengen saya impiin. Yang ketiga, tulis keresahan pada produk saya, gitu ya. Nah, jadiin keunggulan produk ini sebagai marketingnya, teman-teman. Gitu ya. Misalkan saya pengen produk A, produknya yang seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kayak gitu saya jadiin keunggulan, teman-teman. Gitu ya. Nah, saya lanjut dulu. Contoh keunikan di DSA, misalkan course-nya itu disajikan via video dan tugas via Google Classroom, ada grup diskusi dan Zoom pertemuannya. Oke, ini bisa bertanya via chat pribadi dengan tutor admin atau grup diskusi, terus gratis ngulang juga, terus dia dapat akses link lowongan kerja, dapat akses pendanaan,
Terus yang terakhir tuh dapat akses pendampingan langsung, teman-teman. Ini yang dibuat oleh DSA-nya gitu ya, atau dibuat oleh digital skill area-nya gitu ya. Jadi kita dapat course-nya via video juga dapat di Google Classroom juga. Jadi online tapi ada keunikannya gitu ya. Dan ini yang jadi daya tariknya gitu ya. Nah, mungkin dengan pergeseran kecuali apa ya, keunikan ini bisa apa ya, bisa nggak efektif kalau ada pergeseran minat konsumen. Contoh gini, sekarang udah zamannya offline gitu. Nah, ternyata bimbel online itu udah agak kurang minatnya gitu, kecuali untuk beberapa bimbel tertentu. Nah, oleh karena itu baiknya diselenggarakan secara offline, teman-teman. Ya, tujuannya karena buat mengaspirasi kebanyakan orang yang pengen offline. Oke, seperti itu ya contohnya. Jadi, keunikan di produk kita biasanya itu bisa terhalang atau bisa nggak sukses itu karena perilaku konsumen. Ya, atau kebanyakan dari perilaku konsumennya seperti ini. Contoh gini, saya mau beli daster, tapi kebanyakan 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 perilaku konsumen kalau orang pakai daster, dia pengen carinya yang dasternya yang kayak gini, gitu. Bukan yang seperti saya buat uniknya. Nah, biasanya seperti itu teman-teman ya. Unik nggak jamin laku juga, tapi kita harus apa ya? Kita juga harus paham perilaku dari konsumennya. Oke, sampai saat ini paham? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Paham, Kak? Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Saya masih bahas ini. Izin bertanya lagi, Kak. Halo. Baik. Mungkin ini, Kak, ketika kita udah nentuin unique selling point atau kayak misalnya kata dari sisi fitur, dari sisi harga, atau dari sisi eh, segmentasi pasar, mungkin eh, dari situ gimana kita proses atau biasanya melakukan validasi apakah itu jadi product market fit enggak, dan misalnya kalau menyikapi ketika ya seperti tadi kalau diberikan contoh terjadi perubahan minat dari pasar sih ya, dari misalnya kalau dari tadi ada yang dari bimbel offline ke online atau seperti itu sih, Kak. Mungkin itu pertanyaanku, Kak. Terima kasih. Oke, nanti Mas boleh ini ya, boleh bantu untuk ngulangin gitu ya. Tapi gini, Mas gitu ya. em, Kalau misalkan dibilang berubah produk market fit, jelas perilaku konsumen bakal mengubah. Oke, hal ini contohnya gini, teman-teman. Saya mau kita semua gitu sebagai digital marketing, mungkin di sini ada digital marketing perusahaan gitu ya, yang punya perusahaan atau yang pabriknya gitu, atau misalkan dia owner suatu bisnis gitu, atau dia digital marketing gitu. Sebagai digital marketing, biarpun teman-teman di agensi kayak saya misalkan, gitu ya, kita harus punya rasa kepemilikan terhadap barang yang kita iklankan. Kalau kita nggak punya kepemilikan terhadap barang yang kita iklankan, gitu ya, nantinya kita bakalan setengah hati, gitu. Dan kita harus pakai hati kayak anggaplah ini produk gue, gitu. Anggaplah ini produk gue, tanggung jawab gue. Nah, apa gitu. Nah, kita harus belajar contohnya gini. Dan ini biasanya saya kasih ke klien juga tentang produk dia dan sebagainya, gitu ya. Nah, contohnya kita belajar dari gimana Nokia. Ya, Nokia. Kalau teman-teman bicara Nokia 2010 ke bawah, ya 2011 ke bawah deh, sebelum masa BlackBerry gitu. Itu dia produk market fit. Ya, tapi ketika 2011 ada revolusioner dari BlackBerry, ada revolusioner di 2013-nya, 14-nya ada revolusioner dari Android yang touchscreen, ya, akibatnya perilaku konsumen berubah. Nah, ketika perilaku konsumen berubah, maka produk itu udah nggak market fit. Oke ya. Nah, yang kedua, contohnya juga terjadi di Asia dan juga terjadi di BlackBerry.
Ya, BlackBerry 2011 dia revolusioner dan dia market fit gitu ya. Karena orang terima gitu dengan fitur itu. Fitur yang digulirkan, ditekan tengah. Digulirkan, ditekan tengah. Gitu ya. Fitur yang biasanya SMS per karakter dikenakan biaya, ternyata jauh lebih murah kalau pakai BlackBerry secara harian ya. Karena di paket internet aja berapa MB, misalkan 1 MB itu udah bisa buat berapa minggu gitu. Seminggu, 2 minggu gitu. Waktu itu ya, at that time gede 100 megabyte gitu ya. Itu kan mereka market fit. Tapi ternyata ketika jadi disrupsi dari Android, apa yang terjadi? Berubah semuanya gitu ya. Nah, terus ada juga dengan contoh contoh apalagi perubahan disrupsi yang pernah teman-teman alamin gitu. Oke, koran. Koran ke portal berita online. Biarpun sekarang banyak yang baca hanya judulnya saja, karena kebanyakan orang udah nelen nelen mentah-mentah di video pendek gitu ya, di short YouTube, di TikTok, jadi daya fokusnya berkurang gitu. Nah, biarpun banyak yang baca judul doang, tapi artikel online sekarang lebih market fit dibandingkan koran, gitu ya. Nah, contohnya lagi apa lagi? Ada yang mau beri saya contoh? Jadi sebenarnya benar perilaku konsumen itu bisa mengubah market fit produk. Nah, itu fungsinya dari tim R&D kalau misalkan di pabrik gitu ya. Ya contoh saya ada klien dari pabrik gitu ya, pabrik di Tangerang itu dia ada tim R&D-nya gitu. Tim R&D tentang otomotif gitu dan sebagainya. Dan mereka selalu riset. Kalau produk itu nggak market fit, apa yang mereka lakukan? Mereka ganti produknya gitu ya. Mereka ganti produknya berarti nggak diterima di pasaran. Ada testing dan sebagainya itu mahal banget. Saya tahu budgetingnya berapa gitu ya. Masa satu produk bisa sampai 2 miliar, 3 miliar buat budgetingnya. Jadi eh itu kalau perusahaan skala besar biasanya mereka tes market fit-nya itu langsung dites di pasaran gitu ya. Dan mereka rugi nggak masalah gitu karena memang kas-nya banyak gitu ya. Cost cash flow-nya emang banyak gitu ya. Pengobatan bergeser ke BPJS. Ini mungkin ada benarnya gitu ya. Ya, tapi ini mungkin bisa juga karena eh, situasi ekonomi gitu ya. Masyarakat banyak yang khususnya buat kelas menengah banyak yang pengeluarannya karena banyak kenaikan ABC dan sebagainya gitu ya. Terus em, apa lagi kira-kira? Ya itulah pokoknya ya gitu. Nah, terus oke kita lanjut dulu. Kira-kira ada apa lagi ya kira yang pernah teman-teman ngalamin? Tapi kalau BPJS perilaku konsumen benar, tapi dia bukan lebih ke behavior-nya, tapi lebih ke terpaksa atau karena tuntutan dari ekonomi gitu. Apalagi kelas menengah yang bahan-bahan naik gitu ya, pajak naik gitu dari pemerintah dan sebagainya, terus akhirnya cari yang lebih murah dan gratis. Dan itu terjadi di semua sektor gitu ya. Kesehatan berarti dia cari yang BPJS gitu ya. Terus misalkan pendidikan, dia carinya sedang mungkin yang minimal kalau negeri gitu ya. Kalau lewat negeri, dari swasta yang kayak gini swastanya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Artinya kalian harus membuka BPJS kalau itu umum atau sudah tidak market. Sebenarnya kalau tetap umum, Kak, ini perisai usada mungkin nama itunya ya, nama kliniknya atau nama ininya. Sebenarnya kalau umum tetap fit gitu ya, tapi lebih ke harganya gitu. Saya pernah nemu klinik di Pejaten, di sekitar Pejaten, dia itu rame terus. Ternyata karena biayanya murah gitu, layanannya murah gitu. Nah, jadi agak sedikit ini ya, murah dan bagus gitu ya. Kalau nggak salah 70.000, 80.000 bisa gitu ya. Sekali biasanya kalau berobat ke klinik kena 120.000, 150.000 gitu ya. Nah, saya sendiri kalau BPJS banyak yang nggak melayanin tuh gara-gara biasanya telat cair dan sebagainya. Pengalaman klien saya yang punya klinik gitu ya, kayak Kak, kalau saya adain BPJS tetap telat cair gitu. Atau misalkan yang aturan dihitungnya 30.000, dihitungnya 3.000 gitu. Atau dihitungnya sekian gitu. Pokoknya banyak banget permasalahannya. Tapi kurang lebih bisa menyesuaikan. Kalau misalkan ada layanan BPJS masih boleh, oke misalkan, tapi umumnya tetap ada gitu. Tapi mungkin nanti yang umumnya dibedakan antara spesialisasinya gitu. Atau misalkan terima BPJS gitu. Tapi kalau misalkan dia mau daftar umum, dikasih pelayanan ekstranya. Mungkin, ya kan saya nggak tahu cash flow-nya gimana, apakah ada yang bisa dinaikin
Kalau misalkan dia pun tetap BPJS, tapi nebus obatnya tetap bayar sekian, gitu. Nah, misalkan kayak yang ditanggung cuman jasa dokternya, gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu, tapi tergantung dari kebijakan kliniknya ya. Kan yang tahu cash flow kan kliniknya sendiri, gitu ya. Kalau saya dibilang kayak gini takutnya saya salah gitu. Jadi takutnya diperhatikan juga dengan cash flow perusahaan gitu, baiknya kayak gimana. Nah, betul nih Gojek dari offline ke online gitu ya. Apalagi kira-kira? Banyak ya yang terjadi selama 20 tahun terakhir ini ya gitu ya, buat buat teman-teman gitu ya, buat kita semua gitu ya, 20 tahun ini misalkan dari belajar yang tadinya kita nggak tahu bisa belajar online, bimbel online kayak ruang guru ternyata bisa sekarang loh. Nah, kita nggak pernah nyangka dulu mungkin kita nggak bisa nge-Zoom kayak gini, ketemuan jarak jauh gini kita nggak bisa. Ya, tapi ternyata sekarang bisa kita ngobrol dengan jarak jauh, dengan tatap muka gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Yap, betul. Ya itu mungkin bisa terima BPJS, tapi mungkin nanti di obatnya dibilang nih obatnya tidak tidak bisa ditebus dengan BPJS gitu. Atau khusus buat layanan ini nggak bisa buat BPJS gitu. Kurang lebih gitu diiniin gitu. Tapi kalau misalkan mau di-branding-nya dengan keunikan lain, ya itu bisa. Misalkan eh contoh gratis gratis buat check up apa gitu atau gratis buat imunisasinya gitu. Tapi nanti ketika biasanya kalau yang produk gratis dari tim tim marketingnya di mana ya maupun klinik kecantikan maupun klinik kesehatan itu biasanya mereka bakal follow up setidaknya klien tersebut bakal mengeluarkan uang di next next pertemuan atau next kunjungan atau di kunjungan sakit juga misalkan yang ininya gratis tapi yang ininya berbayar gitu misalkan check upnya gratis tapi yang ininya berbayar gitu nah itu kan bisa diterapkan kayak gitu itu tergantung dari gimana kliniknya gitu tapi yang penting kita bisa memberikan ke apa ya, keunikan yang sesuai dengan orang yang terima gitu. Kalau misalkan bisa BPJS kenapa enggak gitu kliniknya. Tapi asalkan kliniknya ini ya bersedia gitu. Soalnya kan ada hitung-hitungannya dan yang lebih tahu cash flow kan orang-orang kliniknya. Oke, aman? Oke, Kak, thanks. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Oke, baik. Kalau belum ada, boleh Atika buat absensi. Teman-teman ada saran nggak? Ini saya tadi agak terganggu banyak ya, agak berhenti-berhenti gara-gara suara dari surau tuh musola gitu ya, agak terlalu kenceng di saya. Jadi ketika mau ngomong, saya mau ngomong tapi kepotong gitu. Jadi kira-kira mau diubah jamnya? Ada usulan atau mau tetap jam 7 jam 8? Ada usulan nggak dari teman-teman? Kalau jamnya mau diubah nanti saya ajukan ke manajemen. Ada yang mau syarat sambil isi form? Mungkin Mas Dery, terus Kak Ariana atau Kak Apriani, Kak Hasan, ada yang mau saran jam berapa baiknya? Atau tetap aja jam 7 jam 8?
Kalau jam 8 startnya ke malam nggak ya? Enggak kok. Jadi teman-teman lain ada saran, nanti mungkin kita bikin form ya. Jam 8 nggak ke malam sih. Biarpun suaranya udah agak rame gitu ya. Dari musola ke masjidnya gitu. Tapi kan di jam 9 dan sebagainya masih ini ya. Masih kosong. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Atau teman-teman mau ada saran juga boleh banget. Oke, kalau belum ada, baik. Saya izin akhirin pertemuan hari ini. Kayaknya di atas jam 8, Kak. Karena jam 7 orang masih aktif. Betul. Oke. Saya pertimbangkan ya. Mungkin 8.15 atau 8.30-nya nanti saya kabarin. Yang saya ajukan dulu ke manajemen. Ya, buat kelas-kelas lain juga sama ya. Oke, saya akhirin pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Thank you buat teman-teman sarannya. Saya izin live ya. Terima kasih. Mari.